Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri binti Muawanah bersama dua rekan saya, yaitu Mbak Alhimni Hidayatus Sorehah serta Mas Darmawan Ilham. Di sini kami akan membahas mengenai perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan peradaban Islam. Dalam pembahasannya nanti kita akan membahas tentang pengertian dari peradaban Islam, strategi, peran, serta hambatan yang dialami oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan sebuah peradaban Islam. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari peradaban Islam. Al-Hadarah al-Islamiyah atau peradaban Islam juga sering diartikan sebagai sebuah kebudayaan Islam atau al-Saqafah al-Islamiyah. Di Indonesia memang masih banyak orang yang menyamakan arti dari keduanya, antara kebudayaan dan peradaban. Padahal antara keduanya itu jelas berbeda. Kebudayaan mencakup peradaban, sedangkan peradaban tidak mencakup kebudayaan. Kebudayaan itu identik dengan seni sastra, religi, nilai-nilai ataupun norma-norma. Sedangkan peradaban lebih identik dengan politik, ekonomi, maupun teknologi. Peradaban Islam yang dimaksud di sini berarti Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa bangsa Arab yang semula keterbelakangan, tidak terkenal, diabaikan oleh bangsa-bangsa lain, serta belum mengenal ilmu-ilmu pengetahuan, sekarang berubah menjadi bangsa yang maju, sudah mengenal ilmu-ilmu pengetahuan maupun politik. Dengan demikian jelas bahwa kedatangan Islam mempunyai makna yang sangat penting dalam proses kemajuan peradaban Islam. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai strategi perguruan tinggi dalam membangun peradaban Islam. Strategi yang digunakan oleh perguruan tinggi dalam membangun peradaban Islam diantaranya: 1. Dengan memiliki syarat konseptual. Yang kedua, membangun sikap kerja keras yang tinggi. Yang ketiga, menjalankan dakwah atau tugas yang diembannya dengan keyakinan berjuang mati-matian. Yang keempat, yaitu membangun kelompok kerja yang dapat diandalkan dan kompak. Tugas merekonstruksi peradaban Islam tidak dapat diselesaikan dalam beberapa masalah sehari-hari. Usaha ini seharusnya menjadi tugas seluruh masyarakat. Mungkin itu presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai peran perguruan tinggi dalam membangun peradaban Islam. Peran perguruan tinggi dalam membangun peradaban Islam dapat dilakukan dengan cara: 1. Menghasilkan para peneliti muslim yang biasa dipanggil ulil albab, khususnya umat Islam yang beriman, yang memiliki pemahaman logis dan mengamalkan wawasan serta memperjuangkan pemikirannya hingga terwujud suatu tatanan yang sederhana, diakui dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu perenungan dan renungan yang kreatif tentang ide-ide pada hal-hal yang berbeda, baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu menerapkan gagasan tentang konsep pendidikan holistik, khususnya instruksi yang menggarisbawahi pergantian peristiwa fisik, panca indera dan intelektual, namun di samping sekolah yang mengasah naluri gaya dan etika serta mental. Tamatan pendidikan saat ini lebih siap untuk menghasilkan tenaga kerja berbakat yang menonjolkan bagian praktis ekonomi dan tidak menciptakan manusia manusiawi dalam arti sebenarnya, khususnya yaitu ulil albab. Manusia memiliki keseimbangan antara daya pikir dan zikir, material dan spiritual, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Pendidikan tinggi tidak boleh kalah saing dan tertinggal dalam mengharapkan arah perkembangan masyarakat. Perkembangan teknologi misalnya secara signifikan memperdayakan perkembangan industri komunikasi dan informasi. Seperti halnya perkembangan industri komunikasi dan informasi yang sangat mempengaruhi hubungan sosial. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran antara norma dan nilai yang ada di masyarakat. Sebagai pendidikan Islam, harus mampu menyeimbangkan orientasi pendidikan ke arah yang menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara fisik, panca indera, intelektual, estetika, moral, dan spiritual.
Dengan cara demikian, maka ilmu pengetahuan yang dihasilkan panca indera dan akal pikiran tidak salah jalan atau tersesat. Antara pendapat panca indera dan akal harus dibingkai oleh moral dan spiritual, yakni akhlak mulia yang berbasis keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7 masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu hambatan yang dialami perguruan tinggi dalam membangun peradaban Islam. Pendidikan Islam, terutama perguruan tinggi, dinilai memiliki problematika yang lebih besar. Hal ini dikarenakan adanya kendala dari segi kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen. Pendidikan Islam mengalami kemunduran, keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan sebagaimana yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Islam. Sampai sekarang, pendidikan Islam masih saja terjebak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks, mulai dari permasalahan konseptual teoritis hingga persoalan operasional praktis. Tidak terseleksinya permasalahan-permasalahan ini menjadikan pendidikan Islam semakin tertinggal dengan lembaga pendidikan lainnya, baik dari segi kuantitatif maupun segi kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan yang monoton. Tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari banyak dari generasi Muslim yang justru memilih pendidikan di lembaga pendidikan non-Islam. Hakikat sebuah pendidikan yaitu mengembangkan harkat dan martabat manusia, memanusiakan manusia agar benar-benar mampu menjadi khalifah di bumi ini. Ada beberapa kendala pendidikan Islam jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Antara lain, yang pertama adalah rumusan yang terlambat dalam menanggapi kemajuan era sekarang dan akan datang. Yang kedua, hanya beroperasi pada bidang sosial dan humaniora. Yang ketiga, pembaharuan yang tidak bersifat esensial. Yang keempat, berorientasi hanya pada masa silam. Dan yang terakhir, belum profesional dalam pengelolaan. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.